sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, Husnul. Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Siapa lagi yang masih ingat? Apa? Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai pedoman hidup. Iya. Jadi minggu yang lalu kita telah mempelajari Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila. Siapa yang tahu apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara? Coba, sesuatu? Makna Pancasila sebagai dasar negara secara luas. Sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikan Bisa apa itu Pancasila sebagai ideologi negara? Siapa yang bisa jawab? Cita-cita negara atau bangsa? Tepuk tangan dulu dong. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yaitu peserta didik memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa dengan indikator tujuan pencapaian. Yang pertama, siswa dapat memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara pada masa Orde Lama tahun 1959 baiklah anak-anakku sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, Ibu akan membagi pertemuan kita dalam dua pertemuan. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama, ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Baik, Ibu akan melampirkan gambar ini. Coba disimak gambarnya. Siapa yang bisa menjawab gambar apa ini? Apa lagi? masa awal. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi kejadian ini adalah menggambarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Ya, baik anak-anakku, kita akan masuk ke video berikut ini. Silakan disimak ya. Disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, mudah-mudahan banyak sekali mengalami pasal surut. Video yang Ibu tayangkan tadi kira-kira apa saja yang bisa kalian dapatkan?
yang bisa kalian ambil pelajaran di situ? Banyaknya pemberontakan. Banyaknya pemberontakan. Yang lain? Masa awal kemerdekaan itu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu menghadapi berbagai macam ancaman. Pertama ada DII, ada DITI, ada apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Ya di sini. Apa lagi tadi? Pemberontakan apa tadi? PKI atau komunis. Komunis. Ingat kalian dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu akan memberikan masalah yang berbeda-beda. Jadi kelompok 1 nanti akan mengerjakan permasalahan yang terkait dengan penyimpangan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 akan mengerjakan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Kelompok 3 akan mencari kelebihan dan kekurangan dari silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Semuanya harus aktif, ya. Harus aktif. Dikerjakan ada di dalam kelas. Kalian untuk peristiwanya ditulis di sini. Nanti cari kelebihan dan kekurangannya apa. Apa-apa. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan menyimak. Kalau ingin ditanyakan hasil diskusi kelompok 1 silakan ditanyakan. Oke, silakan. 1. Penyimpangan yang terjadi pada awal kemerdekaan. Itu salah satu bentuk penyimpangan pada awal kemerdekaan adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, dan banyak pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. 2. Peristiwa yang terjadi pada awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan PKI. 2. Pemberontakan Darul Islam dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosoewiryo. Kenapa pada saat itu ada pemberontakan PKI? Coba kelompok 1 silakan ditanggapi nah. Kelompok 1 menjawab, karena ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Gimana kelompok? Ya, gimana kelompok 4? Peristiwa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan PKI. 2. Periode demokrasi. 3. Pemberontakan angkatan perang. Memberikan evaluasi akhir pelajaran ini berbagian ya. Kami kerjakan Boleh.
Mana Raka? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja? Di orde lama itu ada banyak sekali penyimpangan. Penyimpangannya apa aja? A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden terpilih. Ya, seharusnya presiden itu berapa tahun anak-anak? 5 tahun. Banyak terjadinya pelanggaran hak. Baik anak-anak, ibu akan membagikan evaluasi untuk pertemuan kita. Silakan dikerjakan evaluasinya Nak ya. Jangan lupa tulis identitasnya ya. Iya. Sudah? Sudah Bu. Bukunya dirapikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita. Yang pertama di masa reformasi, di masa orde baru, penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen, pada praktiknya masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila atau penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Kemudian di masa reformasi itu terlalu banyak kebebasan sehingga banyak hak orang lain yang dilanggar juga. Kemudian kebebasan yang terlalu luas itu menyebabkan banyak aspek negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan sama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu minta kesediaan Ananda Zikrullah. Silakan Ananda Zikrullah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Subhanallah.